rapat supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Saya, Siti Lutfatul Latifah, dari SD Negeri Kertaharja 1. Saya Teguh Triartono dari Randusari 1. Saya Siwi Estigati dari SD Negeri Raja Besi 01. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Teguh, Assalamualaikum. Selamat siang Bu Siwi, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Teguh? Baik? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. Sehat juga ya Pak Teguh ya? Alhamdulillah. Pak Teguh, saya dengar Pak Teguh mau melakukan coaching ke Hulu. Apa benar gitu? Betul Bu. Sebagai awalan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan perihal Pak Teguh mengcoaching Hulu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan topik penilaian itu terlebih dahulu. Baik, Pak, sekarang sebelum Pak Teguh melakukan coaching, apakah Pak Teguh sudah bisa mengikuti alur tirta? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan kepada coaching, dan jangan lupa nanti tetap menggunakan prinsip coachingnya, diantaranya permintaan, proses kreatif, dan menghasilkan potensi. Pertanyaan yang pertama untuk Pak Teguh, kompetensi apa yang akan Pak Teguh kembangkan pada saat coaching kali ini? Saya akan mengembangkan kompetensi ini secara keseluruhan, sadar mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Terus selanjutnya adalah kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik pada saat observasi kali ini? Dari 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi coach, dengan menggali potensi coach yang akan direncanakan sesuai dengan aksi untuk melaksanakan dalam tanggung jawab. Oh iya, bagus sekali ya Pak, kaitannya dengan tanggung jawab apa ya Pak ya? Pertanyaan yang terakhir, indikator apa yang akan dilakukan untuk coaching kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah yang coach itu sendiri hadapi. Nanti kita bertemu lagi pada saat coaching, dan semoga apa yang diharapkan Pak Teguh dapat berjalan dengan lancar ya Pak Teguh ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Lut, apa kabar sehat? Alhamdulillah, waalaikumsalam Pak Teguh, sehat selalu. Pak Teguh bagaimana? Alhamdulillah Bu Lut, saya juga sehat. Saya ikut senang mendengarnya, tapi saya amati Bu Lut hari ini kayaknya kelihatan kurang bersemangat ya. Apa kurang ceria hari ini? Kalau boleh tahu, kira-kira ada apa? Ada masalah apa? Iya Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, tapi saya bingung mau mengutarakan nama siapa. Pak Teguh punya waktu? Insya Allah ada Bu. Terus ini juga tidak usah sungkan ketika nanti ada permasalahan yang harus disampaikan ke saya. Iya, alhamdulillah, terima kasih Pak Teguh. Jadi begini Pak, berapa hari ini saya sering tidak nyaman, sering kepikiran, saya nggak kondusif dalam mengajar, mungkin itu. Seperti itu ya Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Kira-kira apa yang Ibu harapkan? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya ngobrol dengan Pak Teguh, menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya. Ya, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa Bu yang Ibu akan ceritakan ke saya? Begini Pak Teguh ingat tidak ya? Beberapa hari yang lalu
kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat keteguran dari beliau. Oh, insya Allah saya ingat Bu, tapi bagaimana bisa begitu Bu? Kira-kira apa yang membuat Ibu Lut dapat teguran seperti itu? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius, tapi nggak tahu sih. Oh, tidak serius ya? Tidak serius seperti apa Bu? Itu Pak, Bapak Kepala Sekolah mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses pembelajaran yang bagaimana Bu? Apakah Bu Lut dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Ya kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak ya? Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Lut terhadap respon Pak Kepala Sekolah? Saya menghadap, saya dipanggil. Sebenarnya saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Oh, jadi masalah seperti itu ya Bu. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya Bu. Selama ini kira-kira Bu Lut yang lakukan di kegiatan proses belajar mengajar seperti apa? Menurut saya sih sebenarnya masalahnya nggak serius Pak. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya seperti apa Bu Lut? Itu Pak, Bapak Kepala Sekolah itu mengkritik saya ketika proses pembelajaran di kelas yang saya lakukan. Proses pembelajaran yang bagaimana Bu Lut? Apakah Bu Lut dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga dikritik seperti itu? Jadi sepertinya Bapak Kepala Sekolah itu merasa keberatan ketika saya mengajar itu tanpa menggunakan buku panduan seperti itu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Lut terhadap respon dari Bapak Kepala Sekolah? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber dari buku referensi perpustakaan dan lainnya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, agaknya beliau kok keberatan atau kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu ya. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Bu Lut lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Sepertinya yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Bu Lut tidak menggunakan buku teks. Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid, juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus ya Bu Lut. Kemudian soal output menurut Bu Lut, bagaimana hasilnya saat Bu Lut mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter profil belajar para murid itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Iya Pak, betul juga Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Terus terang saya juga merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan yang lain agak terbengkalai. Iya Bu, kalau boleh saya menyimpulkan, Bu Lut merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Bu Lut tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika Bapak Kepala Sekolah memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga itu menurut Bapak Kepala Sekolah dia merasa tersinggung Bu.
Ya kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya? Jadi kalau menurut saya untuk masalah Bulut bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bulut dipanggil dan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, Bulut sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin kok pasti beliau juga akan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat Bulut dalam mengajar. Ya mudah-mudahan ya Pak ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bulut selanjutnya? Iya Pak, niat saya menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Sebuah rencana yang sangat bagus Bulut. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Kedepan saya akan mulai menggunakan buku tab, di samping juga meminta saran kepada kepala sekolah dan rekan guru, mungkin menjalankan proses belajar dengan lebih baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya, setelah ini saya akan mulai untuk memakai yang namanya buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, dan mengenali sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan, sehingga dengan demikian juga akan semakin akomodir kebutuhan belajar siswa. Mungkin itu yang saya akan lakukan dengan kemarin-kemarin mungkin kesalahan saya seperti itu Pak. Wah, subhanallah, luar biasa Bulut. Langkah penjelasan yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu. Alhamdulillah, syukur, semoga dengan ini tidak lagi melakukan kesalahan dan tidak lagi dipanggil kepala sekolah. Ya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bulut sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bulut rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batas deadline waktunya? Iya Pak, mengenali hal itu secepatnya sangat bagus. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi peraturan-peraturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Kepala Sekolah tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya akan melakukan perubahan itu dan menghadap kepala sekolah. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Saya akan berusaha lebih berkomunikasi dengan rekan guru dan teman-teman yang lain, sehingga barangkali bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ide yang sangat bagus Bulut. Semoga semua dapat segera terrealisasi ya Bulut, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang senang dan nyaman. Amin, amin. Terima kasih Pak atas waktunya, sudah mendengarkan cerita saya, sudah memberikan solusi. Saya tadi sudah mengamati proses percakapan atau kegiatan coaching Pak Teguh dengan coachingnya sudah ada pada catatan saya. Namun sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa Pak Teguh sudah lakukan dalam kegiatan coaching terkait indikator saat melakukan coaching? Dalam kegiatan coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya Pak Teguh, memang yang Bapak sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya. Pak Teguh sudah menerapkan prinsip sebagai mitra. Terbukti ketika ngobrol merasa setara, tidak terlihat sama sekali perbedaannya. Proses kreatifnya juga sudah terlihat, di mana Pak Teguh sudah berusaha menggali aktivitas dari coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang sedang dihadapi. Kemudian Pak Teguh juga sudah mengajukan berbagai pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi diri dari si coaching. Pak Teguh juga sudah menerapkan kompetensi inti sesuai percakapan tadi.
dari catatan saya sudah terlaksana, dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Pak Teguh sudah menerapkan percakapan dengan alur dikta. Pak Teguh juga sudah mulai menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum di catatan saya Pak Teguh sudah melakukan proses coaching dengan sangat bagus sekali, luar biasa. Terima kasih Pak Teguh. Ini ada pertanyaan terakhir dari kompetensi yang sudah dilaksanakan tadi. Kira-kira ada nggak kompetensi lain yang ingin Pak Teguh kembangkan? Mungkin kehadiran penuh ya Bu yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya, karena saya merasa agak terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan kepada coach. Mungkin saya akan terapkan stop agar lebih rileks coaching saya nanti untuk depan. Baik, bagus sekali Pak Teguh. Kehadiran penuh atau presence adalah kompetensi yang ingin Pak Teguh kembangkan ya. Semoga teknik ini bisa segera Pak Teguh maksimalkan. Saya berharap tidak cuma kompetensi ini yang nantinya Pak Teguh raih, tapi juga kompetensi-kompetensi yang lebih tajam yang memberikan pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya ya Pak. Terima kasih Pak Teguh, sebuah proses yang sangat luar biasa sekali. Semoga berdampak positif dan bagus untuk Pak Teguh ke depannya. Saya akhiri.